Pemuda miskin yatim piatu rela dibayar dengan gubuk reot yang miring demi 5 adiknya setelah bekerja 1 bulan non-stop. Namun hidupnya berubah total saat bertemu dengan pria ini. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Kabut pagi masih menyelimuti punggung bukit ketika Mandra mengayunkan cangkul untuk kesekian kalinya. Keringatnya bercucuran, membasahi baju lusuhnya yang sudah penuh tambalan. Setiap hentakan cangkul ke tanah gersang kebun jeruk Pak Joko terasa seperti pukulan bagi tubuhnya yang kurus. Tapi ia tak boleh lelah. Di balik semak-semak tepi kebun, tersembunyi sebuah gubuk dari anyaman bambu yang lapuk, tempat kelima adiknya, Rina, Bayu, Dian, Wati, dan Adit, mungkin masih terlelap, atau sedang menahan lapar menunggu kepulangannya dengan berita baik. Sudah genap 1 bulan Mandra bekerja non-stop di sini. Janji Pak Joko menggema di kepalanya. Kerja kerasmu selama sebulan penuh. Nak, akan kubayar lunas. Cukup untuk menyewa kamar dan beli beras beberapa bulan. Janji itu menjadi mantra yang menahan kakinya dari berlari, menahan tangannya dari berhenti, menahan perutnya yang keroncongan. Ia membayangkan senyum lega Rina, tawa ceria Adit, dan cahaya harap di mata Bayu yang mulai muram karena harus putus sekolah. Hari penentuan itu tiba. Mentari sudah tinggi ketika Pak Joko datang dengan wajah yang lebih keriput dari biasanya, membawa beban yang terlihat jelas di pundaknya. Mandra menyeka keringat. Jantung berdebar penuh harap. Mandra. Pak Joko memulai. Suaranya serak. Ia menghindari tatapan pemuda itu. Aku tak tahu harus mulai dari mana. Mandra diam. Jari-jarinya berkait erat di belakang punggungnya. Panen gagal total, lanjut Pak Joko, memaksa dirinya menatap Mandra. Serangan hama dan kemarau panjang. Jeruk-jeruk ini busuk sebelum matang. Aku tak hanya tak bisa membayarmu, tapi bahkan hutangku pada tengkulak bertambah. Dunia Mandra berguncang. Kata-kata itu seperti palu godam menghantam tulang rusuknya. Ia merasa udara di sekitarnya menghilang. 1 bulan. 30 hari matahari terik dan otot bergetar. Semua untuk kosong. Aku tahu ini tidak adil. Pak Joko cepat-cepat bicara, melihat wajah Mandra yang memucat. Aku bukan orang jahat, Mandra. Aku ingat janjiku. Dan aku punya ini. Ia menunjuk ujung kebun, di mana sebuah gubuk reot nyaris tersamar oleh semak belukar. Atap ijuknya miring parah, dinding bilik bambunya banyak yang copot, dan keseluruhan bangunannya seperti sedang bersandar pada sebatang pohon randu yang tua untuk mencegahnya roboh sepenuhnya. Itu dulu gubuk penjaga kebun. Sudah lama tak dihuni, kata Pak Joko, suara penuh rasa bersalah. Bukan apa-apa, hanya gubuk reot. Tapi, kau dan adik-adikmu boleh tinggal di sana. Gratis. Sudah kubersihkan sedikit. Lebih baik dari tidur di emper toko atau teras masjid. Bukan. Mandra memandang gubuk itu. Ia memandang wajah Pak Joko yang penuh penyesalan. Amarah bergolak dalam dadanya. Ia ingin berteriak, ingin merobek janji kosong itu. Tapi lalu ia membayangkan wajah Adit yang tadi pagi menggigil karena demam di dalam gubuk darurat mereka yang bahkan lebih buruk dari ini. Ia membayangkan Rina yang selalu merapikan rambutnya rapi-rapi meski baju sudah pudar, berusaha tampak terhormat di tengah kehinaan. Ia membayangkan tangisan Wati setiap hujan turun dan atap bocor. Airnya? Tanya Mandra akhirnya. Suaranya datar, hampir seperti bisikan. Ada sumur tua di belakangnya. Masih ada air, jernih. Atapnya bocor. Sebagian. Tapi ada daun kelapa kering dan bambu di sampingnya. Bisa untuk tambalan sementara. Mandra menarik napas dalam-dalam. Ia menelan semua kepahitan, semua kekecewaan, semua amarah yang membara. Ia mengubahnya menjadi sebuah keputusan dingin yang lahir dari keputusasaan. Baik, Pak, ujarnya. Suaranya lirih tapi tegas. Saya terima. Gubuk itu sebagai bayaran untuk sebulan kerja saya. Rasa lega yang jelas terpancar di wajah Pak Joko. Ia mengangguk-angguk cepat, hampir tak percaya. Terima kasih, Nak. Kau anak yang baik. Aku akan bantu pindahkan barang-barangmu nanti. Mandra hanya mengangguk.
Barang-barang? Apa yang mereka miliki selain beberapa buntalan kain berisi pakaian usang, 2 panci berkarat, dan selembar tikar berlubang? Sepanjang perjalanan pulang ke tempat mereka mengais hidup sementara, sebuah gudang tak terpakai di belakang pasar, langkah Mandra terasa berat. Bagaimana ia akan menyampaikan ini pada adik-adiknya? Bagaimana ia menjelaskan bahwa kerja kerasnya selama sebulan hanya menghasilkan sebuah gubuk reot yang miring? Saat ia membuka pintu gudang yang reot, 5 pasang mata langsung menatapnya, penuh harap yang menyayat hati. Rina sedang mengompres dahi Adit yang masih panas. Bayu langsung berdiri. "Kak, gajinya?" tanya Bayu, mencoba terdengar dewasa meski suaranya masih pecah. Mandra berlutut di hadapan mereka, menyapu pandangan satu persatu. "Kita dapat rumah," katanya, memaksakan senyum kecil. "Sebuah gubuk di tepi kebun jeruk. Milik kita. Tidak perlu bayar." Dian yang paling peka segera menangkap sesuatu. "Tapi uangnya, Kak? Untuk beli obat Adit? Untuk beras?" Mandra menunduk. "Tidak ada uang, Dian. Panjannya gagal. Tapi kita punya atap. Kita punya tempat yang tidak akan mengusir kita." Suaranya pecah di akhir kalimat. Rina mendekat, memegang tangan kakaknya yang kasar dan penuh kapalan. "Gubuknya seperti apa, Kak?" "Miring," jawab Mandra jujur. "Dan reot. Tapi ada sumur. Dan kita bisa perbaiki perlahan-lahan. Yang penting, kita bersama." Adit yang demam merangkak ke pangkuannya. "Nggak kehujanan lagi, Kak." Mandra memeluk si bungsu erat-erat, menahan isak di dadanya. "Semoga tidak, Dik. Semoga tidak." Malam itu, dengan bantuan Pak Joko dan sebuah gerobak rusak, mereka memindahkan harta mereka ke gubuk baru. Saat pertama kali melangkah masuk, bau apek dan lembab menyergap. Sinar bulan menerobos celah-celah dinding, menggambar pola-pola sedih di lantai tanah. Angin malam bersiul menusuk. Tapi Mandra berdiri di tengah ruangan, menatap sekelilingnya. "Ini rumah kita," ucapnya, suaranya lebih yakin dari yang ia rasakan. "Kita akan mulai dari sini." Mereka menyusun tikar, mengatur buntalan kain. Rina segera mengambil air dari sumur dan merebusnya dengan sedikit jahe untuk Adit. Mandra dan Bayu mencoba menambal bagian atap yang paling parah bocor dengan daun kelapa. Saat hujan gerimis turun di tengah malam, hanya ada sedikit tetesan yang masuk. Itu adalah sebuah kemenangan kecil. Di kegelapan, sementara adik-adiknya akhirnya terlelap, Rina memeluk Wati, Bayu mendekap Dian, dan Adit yang sudah agak turun demamnya di pelukannya. Mandra menatap langit-langit gubuk yang miring. Air mata yang ia tahan sepanjang hari akhirnya mengalir, sunyi dan pahit. Ia telah membayar harga sebulan hidupnya dengan sebuah gubuk reot. Tapi di dalam hatinya, api kecil masih menyala. Api yang berkata, "Ini belum akhir. Untuk mereka, aku harus bangkit lagi esok hari." Dan di luar, bintang-bintang di langit malam seakan berkedip, menyaksikan awal dari sebuah kisah tentang pengorbanan yang kelak akan mengubah takdir, dimulai dari gubuk reot yang miring di ujung kebun yang gagal panen. Angin pagi membawa kabut dingin yang menyelinap melalui celah-celah gubuk. Mandra terbangun lebih awal, tubuhnya pegal-pegal. Ia melihat sekeliling. Rina sedang merebus air di tungku sederhana, Bayu membersihkan debu dari sudut-sudut, Dian dan Wati merapikan tikar, sementara Adit masih terlelap dengan napas yang sudah lebih tenang. Pemandangan ini menguatkan hatinya. Rumah ini memang reot, tapi ada kehidupan di dalamnya. "Hari ini aku akan mencari pekerjaan lagi," ucap Mandra setelah menyesap air jahe hangat buatan Rina. "Pasti ada yang membutuhkan tenaga." Rina mengangguk, tapi matanya khawatir. "Hati-hati, Kak. Jangan pilih pekerjaan yang terlalu berat. Tubuhmu sudah kurus." Mandra tersenyum tipis. Ia tidak punya pilihan. Keringat adalah satu-satunya mata uang yang ia miliki. Perjalanan pagi itu membawanya berkeliling kampung. Namun, kabar tentang gaji gubuk dari Pak Joko ternyata sudah tersebar. Beberapa tuan tanah yang biasanya mempekerjakannya untuk pekerjaan serabutan kini menghindari pandangannya atau langsung menolak dengan alasan yang dicari-cari. "Maaf, Mandra, tidak ada kerjaan hari ini." Atau, "Kebun saya sudah diurus anak saya." Bisik-bisik terdengar,
Dia rela dibayar gubuk. Nanti kita juga mau dibayar apa? Batu. Rasa malu dan kepahitan mulai menggerogoti hati Mandra, tapi ia paksakan kakinya terus melangkah. Hingga menjelang siang, langkahnya tanpa sadar membawanya menjauh dari permukiman, menuju daerah perbukitan yang lebih sepi dan hijau. Di sini, udaranya segar, dan pemandangannya asing. Ia berjalan tanpa tujuan, hanya berharap menemukan sesuatu, apa saja. Dan itulah saat ia melihatnya. Sebuah villa megah berdiri anggun di atas bukit kecil, dikelilingi pagar besi hitam yang kokoh. Taman depannya luas, ditata apik dengan aneka tanaman hias. Tapi mata Mandra yang terlatih melihat sesuatu yang tidak beres. Kolam koi di tengah taman airnya keruh dan kecoklatan. Beberapa tanaman di pinggirannya layu, daunnya menguning. Dan seorang pria, berpakaian kaos polo dan celana linen, sedang berdiri di tepi kolam dengan tangan di pinggang, wajahnya tampak kesal. Insting Mandra sebagai anak desa yang terbiasa dengan tanah dan tumbuhan langsung bekerja. Ia memperhatikan aliran air, jenis tanaman yang layu, dan posisi kolam. Tanpa pikir panjang, ia mendekati pagar. "Maaf, Pak," ucapnya. Suaranya sedikit serak karena lama tidak bicara. Pria itu menoleh, ekspresi kesal masih melekat. "Ya, ada perlu apa?" Suaranya tegas, berwibawa. Mandra menelan ludah. "Saya lihat dari pagar. Kolam ini, airnya asam, Pak. Itu sebabnya ikannya mungkin kurang lincah dan tanamannya di sekitarnya layu. Pohon gardenia di sebelah kiri itu tidak suka tanah basah, akarnya terendam." Pria itu, Pak Bimo, mengernyit. Tatapannya lebih tajam sekarang, menyelidik. "Kau tahu soal tanah dan kolam?" "Sedikit, Pak. Dulu ayah saya suka bercocok tanam." Nyeri kecil menusuk dada Mandra saat mengenang ayahnya yang telah tiada. "Dan kau siapa? Mengapa ada di sini?" "Nama saya Mandra, Pak. Saya sedang mencari kerja. Bisa urus taman, bersih-bersih, perbaiki apa saja yang rusak." Mandra berusaha terdengar percaya diri, meski tangan di samping tubuhnya sedikit gemetar. Pak Bimo memandanginya dari ujung kepala hingga kaki. Baju lusuh, celana panjang yang sudah pendek karena sering dicuci, sandal jepit yang nyaris putus. Tapi ada sesuatu di mata pemuda ini, sorot yang jernih, tidak mengemis, dan semacam keteguhan. Kebetulan, Pak Bimo sedang dalam situasi yang tidak menyenangkan. Asisten rumah tangga dan penjaga villa yang sebelumnya, seorang pemuda yang ia percaya, baru saja kabur 3 hari lalu setelah ketahuan mencuri beberapa peralatan berkebun yang mahal dan uang tunai dari laci. Pak Bimo sendiri adalah seorang pengusaha sukses di bidang ekspor kerajinan, tetapi hatinya selalu terpaut pada tanah dan tanaman. Villa ini adalah pelariannya dari kesibukan kota. Kerusakan di taman dan kolam, ditambah masalah kepercayaan yang baru saja ia alami, membuatnya frustrasi. "Kau bisa memasang pipa drainase sederhana?" tanya Pak Bimo tiba-tiba. "Bisa, Pak. Saya pernah bantu pasang saluran air di kebun." "Dan kalau aku suruh kau netralkan air kolam ini, kau butuh apa?" "Kapur pertanian atau batu kapur halus, Pak. Lalu kita perlu periksa pH-nya. Tapi saya lihat dari warna air dan lumut di pinggir, ini keasaman tinggi." Jawaban yang langsung dan spesifik itu membuat Pak Bimo sedikit terkesan. Ia membuka pintu pagar kecil. "Masuklah. Tunjukkan padaku." Selama 2 jam berikutnya, Mandra bekerja di bawah pengawasan Pak Bimo. Dengan peralatan seadanya yang ia pinjam dari gudang kecil, ia menunjukkan kemampuannya, membersihkan filter kasar di saluran masuk kolam, menjelaskan mengapa beberapa tanaman harus dipindahkan, bahkan memberikan saran tentang posisi pot baru untuk anggrek yang tampak stres. Tangannya lincah, gerakannya efisien, dan, yang paling penting, ia tidak sekalipun melirik ke arah jendela atau pintu villa dengan pandangan yang tidak semestinya. Saat istirahat sejenak, Pak Bimo menawarkan segelas air. "Kau tinggal di mana, Mandra?" Mandra ragu sejenak. "Di kampung sebelah, Pak." Ia tidak mau menyebut gubuk reot. Rasa malunya masih ada. "Sendirian?" "Tidak, Pak. Saya ada adik-adik." "Orang tuanya?" "Meninggal, Pak."
Pak Bimo mengangguk pelan. Ia telah melihat banyak orang dalam hidupnya. Dan pengalaman buruk dengan asisten sebelumnya membuatnya sangat berhati-hati. Tapi nalurinya berkata lain tentang pemuda ini. Baik, ucap Pak Bimo akhirnya. Aku punya proposal. Aku akan memberimu pekerjaan percobaan selama 3 hari. Tugasmu, selamatkan kolam koi ini dan rawat kebun mawar di belakang yang juga mulai sakit. Upahmu per hari akan aku bayar tunai. Jika hasilnya bagus dan aku puas, kita bicara lebih lanjut. Setuju. Harapan yang begitu lama mati di dada Mandra tiba-tiba menyala. Ia hampir tidak percaya. Setuju, Pak. Terima kasih banyak. Saya tidak akan mengecewakan. Satu hal, Mandra, kata Pak Bimo, suaranya lebih rendah. Kejujuran adalah segalanya di tempat ini. Aku tidak toleransi pada kebohongan dan pencurian. Paham. Mandra menatap langsung ke mata Pak Bimo. Saya paham, Pak. Dan saya berjanji, saya tidak akan melanggar kepercayaan Bapak. Dan di sore hari itu, saat Mandra berjalan pulang ke gubuk reot dengan selembar uang kertas, uang muka dari Pak Bimo, di sakunya, langkahnya terasa lebih ringan. Udara terasa lebih segar. Mungkin, hanya mungkin, ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Ia tidak tahu bahwa keputusan memberanikan diri mendekati pagar villa itu akan menjadi titik balik takdirnya, dan bahwa pria bernama Pak Bimo itu bukan sekadar orang kaya biasa, melainkan seseorang yang akan mengajarinya arti sebenarnya dari kepercayaan dan peluang. Sementara itu, di villa megah itu, Pak Bimo berdiri di jendela, memandang langkah mantra yang menjauh. Sebuah firasat kecil bersemayam di hatinya. Mungkin, pikirnya, setelah kegagalan yang lalu, akhirnya datang seseorang yang berbeda. Tapi ia masih waspada. Hanya waktu yang akan membuktikan. 3 hari percobaan berlalu dengan intensitas yang menguras tenaga. Mandra tiba di villa sebelum matahari terbit dan pulang setelah senja merekah. Ia tidak hanya fokus pada kolam koi dan kebun mawar, tetapi juga memperhatikan detail-detail kecil yang terbengkalai. Pagar kayu yang longgar di sisi timur, got kecil yang tersumbat daun kering, bahkan sudut gudang yang berantakan penuh dengan peralatan berkebun berkarat. Setiap masalah ia catat dalam sebuah buku kecil bekas yang ia bawa, dan ia sampaikan pada Pak Bimo di akhir hari, beserta solusi sederhana dan perkiraan biaya minimal. Pak Bimo mengamati dalam diam. Ia sengaja tidak banyak berinteraksi, memberi ruang bagi Mandra untuk menunjukkan inisiatifnya. Dan pemuda itu tidak mengecewakan. Di hari kedua, kolam koi sudah menunjukkan perbaikan signifikan. Air lebih jernih, ikan-ikan mulai aktif kembali. Di hari ketiga, kuncup-kuncup mawar yang hampir layu mulai menunjukkan warna, dan tunas baru muncul. Di sore hari ketiga, Pak Bimo memanggil Mandra ke teras belakang. Kerjamu bagus, Mandra. Lebih dari yang kuharapkan. Ia mengeluarkan sejumlah uang, jumlahnya lebih besar dari yang disepakati. Ini untuk 3 harimu, termasuk bonus untuk perbaikan pagar dan got. Mandra terkejut. Bonus. Pak? Tapi itu, saya lakukan karena memang harus diperbaiki. Dan itu yang membuatmu berbeda, kata Pak Bimo, tersenyum tipis. Kau bisa mulai kerja tetap besok. Gajimu akan kita bicarakan. Tapi ada satu tugas terakhir hari ini. Tolong rapikan gudang alat kebun di belakang. Itu berantakan sejak lama. Gudang itu memang seperti kapal yang karam. Perkakas berserakan, kantong pupuk setengah terbuka, pot-pot pecah bertumpuk, dan debu tebal menyelimuti segalanya. Mandra menggulung lengan bajunya dan mulai bekerja. Ia memisahkan alat yang masih bisa dipakai, menumpuk yang rusak, menyapu lantai, dan mengatur ulang rak-rak kayu yang reyot. Saat ia memindahkan sebuah kotak kayu tua yang berat berisi paku dan murmur berkarat, sesuatu tergelincir dari baliknya dan jatuh dengan suara berdebu. Sebuah dompet kulit berwarna coklat tua, tebal, dan tampak mewah. Mandra membungkuk mengambilnya. Dompet itu berat. Dengan hati-hati, ia membuka gespernya. Isinya membuat napasnya tercekat. Berlipat-lipat uang kertas dengan nominal besar, rapi tersusun. Beberapa kartu kredit mengkilap. Kartu identitas dengan foto Pak Bimo yang lebih muda. Beberapa lembar dokumen penting yang terlipat, dan sebuah foto kecil seorang wanita dan anak perempuan yang tersenyum. Jumlah uang di dompet itu
Mungkin setara dengan biaya hidup keluarganya selama setahun, bahkan lebih. Mandra berdiri diam di tengah gudang yang sunyi. Dompet itu terasa membara di tangannya. Detak jantungnya berdebar kencang, beradu dengan kesunyian. Ini jawaban dari semua doa, bisik sebuah suara di kepalanya. Ambil saja. Pergi sekarang. Pak Bimo tidak akan tahu kapan dompetnya hilang. Kau bisa bawa adik-adikmu pergi dari gubuk itu, sewa rumah kecil, bayar obat Adit, beli seragam baru untuk mereka. Ia membayangkan wajah Rina yang lelah menahan tangis. Bayu yang memendam malu karena seragamnya sobek. Dian dan Wati yang selalu menginginkan buku gambar baru. Adit yang perlu susu dan vitamin. Tangannya mengepal erat di sekitar dompet kulit itu. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia melihat ke arah pintu gudang yang terbuka. Tidak ada seorang pun. Ia bisa menyembunyikannya di dalam baju, berjalan keluar seperti biasa, dan tidak pernah kembali. Tapi kemudian, bayangan lain muncul. Wajah ayahnya, sederhana dan penuh kerutan, berkata, "Harta orang lain, nak, adalah ujian bagi harga diri kita sendiri." Ibunya yang selalu tersenyum lemah di ranjang sakitnya. Jalan lurus itu berat, Mandra, tapi batin kita akan tenang. Dan yang terkuat, bayangan Pak Bimo yang memberinya kesempatan saat semua orang menolaknya. Tatapan tegas tapi adil pria itu. Kepercayaan yang baru saja diberikan. Jika aku mengambil ini, pikir Mandra dengan getir, aku tidak berbeda dengan orang-orang yang selalu memandang rendah kami. Aku akan membuktikan bahwa orang miskin memang tidak bisa dipercaya. Dengan napas berat, ia menutup dompet itu. Kakinya terasa seperti dijejali timah saat berjalan menuju rumah utama. Ia menemui Pak Bimo yang sedang membaca dokumen di ruang kerjanya. "Pak Bimo," suara Mandra serak. Pak Bimo menoleh, lalu melihat dompet di tangan Mandra. Ekspresinya berubah seketika. Tidak marah, tapi lebih seperti tegang, menunggu. "Saya menemukan ini di gudang, terselip di balik kotak kayu," ucap Mandra, mengulurkan dompet itu. "Saya tidak membukanya, tapi sepertinya ini penting." Sebenarnya Pak Bimo tahu Mandra pasti telah membukanya. Debu di dompet itu terganggu, dan ada bekas jari di gespernya. Tapi yang penting adalah apa yang dilakukan pemuda itu setelah membukanya. Pak Bimo mengambil dompet, membukanya dengan santai, memeriksa isinya dengan cepat. Tidak ada yang berkurang. Ia mengangkat pandangannya. "Dompet ini hilang sejak 2 minggu lalu. Sebelum asistenku yang lama pergi. Aku mengira dia yang mengambilnya." Mandra diam. Jantungnya masih berdegup kencang. "Kau tahu, Mandra," lanjut Pak Bimo, "duduk lebih santai. Dalam dompet ini ada cukup uang untuk mengubah hidupmu. Cukup untuk membuatmu dan adik-adikmu keluar dari kemiskinan, setidaknya untuk sementara." "Tapi itu bukan milik saya, Pak," jawab Mandra, polos. "Banyak orang akan mengambilnya. Bahkan orang yang kelihatannya baik-baik saja. Apalagi yang sedang dalam situasimu." Suara Pak Bimo lunak, penuh pertanyaan. Mandra menarik napas. "Ibu saya pernah bilang, kemiskinan adalah ujian, bukan izin untuk menjadi rendah. Saya miskin, Pak, tapi saya tidak mau menjadi pencuri." Kalimat itu diucapkan dengan sederhana namun penuh keyakinan, menusuk langsung ke hati Pak Bimo. Ia telah berbisnis puluhan tahun, bertemu dengan berbagai orang dari kelas sosial berbeda. Ia telah dikhianati oleh karyawan, direkan, bahkan keluarga. Kepercayaan adalah barang mahal yang semakin langka. Dan di depan matanya, seorang pemuda yang hidup dalam gubuk reot, dengan 5 tanggungan, baru saja lulus dari ujian yang bagi banyak orang sangat berat. Pak Bimo mengangguk perlahan, matanya sedikit berkaca, sesuatu yang sangat jarang terjadi. "Kau bukan kebanyakan orang, Mandra," katanya, mengulang kesan pertamanya namun kini dengan keyakinan penuh. "Tidak, Pak. Saya hanya Mandra yang berusaha bertahan tanpa membuat ibu dan ayah saya malu di alam sana." Pak Bimo tersenyum, sebuah senyum hangat yang pertama kali Mandra lihat. "Besok kau mulai kerja tetap. Gajimu akan aku naikkan dari yang rencananya. Dan kita akan bicara lebih banyak tentang adik-adikmu, dan bagaimana aku bisa membantumu mengurus mereka." Rasa lega yang luar biasa menyelimuti Mandra. Bukan karena kenaikan gaji,
Tapi karena ia telah memilih jalan yang benar, dan pilihannya dihargai. Saat Mandra pulang malam itu, langkahnya ringan tetapi pikirannya berat dengan kelegaan. Ia melewati ujian, bukan ujian kerja, tapi ujian karakter. Dan ia tidak tahu bahwa keputusannya mengembalikan dompet itu telah mengunci kepercayaan Pak Bimo sepenuhnya, membuka pintu untuk sebuah hubungan yang lebih dari sekadar majikan dan karyawan, sebuah hubungan yang akan mengubah takdir seluruh keluarganya. Pak Bimo, sementara itu, tetap duduk di ruang kerjanya, memandangi dompet di tangannya. Ia teringat pada dirinya sendiri puluhan tahun lalu, seorang yatim piatu yang berjuang dari bawah. Seseorang pernah memberinya kesempatan karena melihat kejujurannya. Kini, mungkin sudah waktunya untuk meneruskan lingkaran itu. Mandra, gumamnya pada udara senja yang sunyi. Kau telah lulus ujian besarmu. Sekarang, mari kita lihat bagaimana aku bisa membantumu lulus dari ujian hidupmu. Aroma teh melati yang harum mengepul dari cangkir keramik putih di hadapan Mandra. Ia duduk agak kaku di salah satu kursi rotan di beranda belakang villa, menghadap Pak Bimo yang santai bersandar. Pemandangan kebun yang mulai tertata rapi terbentang di depan mereka, bukti nyata kerja keras Mandra selama sepekan terakhir sebagai karyawan tetap. Mandra, mulailah Pak Bimo, suaranya lebih hangat dari biasanya. Kau sudah bekerja dengan baik. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin mengenalmu lebih dekat. Ceritakan padaku tentang keluargamu. Mandra menatap cangkir di tangannya. Sentuhan kehangatan dari keramik itu terasa asing bagi telapak tangannya yang kasar. Selama ini, pertanyaan seperti ini hanya dijawabnya dengan singkat, orang tua sudah tidak ada, untuk menghindari rasa kasihan yang membuatnya tidak nyaman. Tapi sesuatu tentang cara Pak Bimo bertanya, tidak menginterogasi, tetapi sungguh-sungguh ingin tahu, membuat dinding pertahanannya sedikit retak. Saya tinggal dengan 5 adik saya, Pak, ujarnya perlahan, mata tertuju pada uap teh yang menari. Orang tua kami meninggal dalam kecelakaan truk 5 tahun lalu, saat mengantar hasil kebun ke pasar. Kesunyian mengisi ruang sejenak, hanya diisi kicauan burung di kejauhan. Saat itu, Rina baru 12 tahun, saya 18. Bayu 10, Dian 7, Wati 5, dan Adit. Adit baru 2 tahun. Suara Mandra sedikit tersendat mengingat si bungsu yang saat itu masih sering menangis mencari ibu di malam hari. Mereka menyerahkan kami ke paman dari pihak ibu. Tapi, rumahnya kecil, keluarganya besar. Kami dianggap beban. Setahun kemudian, kami memutuskan pergi. Lebih baik berjuang sendiri. Pak Bimo mengangguk pelan, wajahnya serius. Lalu, bagaimana kalian bertahan? Saya kerja serabutan, Pak. Angkut barang di pasar, potong rumput, bersihkan selokan. Apa saja. Rina yang mengurus adik-adik di rumah, maksimal rumah sewaan kamar tunggal yang berpindah-pindah. Mandra menghirup dalam-dalam. Kadang kami tidur di pos ronda, di gudang kosong, atau di teras toko yang pemiliknya berbaik hati. Selama bisa bersama. Ia bercerita tentang hari-hari ketika satu bungkus mie instan dibagi untuk 6 orang. Tentang Bayu yang dengan bangganya menunjukkan nilai rapornya yang bagus, padahal sepatunya sudah jebol. Tentang Dian yang pandai menghemat, selalu menyisakan sedikit dari jatah makannya untuk Adit. Tentang Wati yang diam-diam memunguti botol plastik untuk dijual. Dan tentang Rina, yang dengan tabah menggantikan peran ibu, menyembunyikan air matanya di balik senyuman. Lalu, datang tawaran kerja dari Pak Joko, lanjut Mandra, suaranya lebih datar. Seorang tetangga memberitahu, kerja sebulan penuh di kebun jeruk, bayaran lumayan. Saya pikir, ini kesempatan. Saya tinggalkan mereka di sebuah gudang bekas, berjanji pulang dengan uang sewa rumah. Ia memejamkan mata sejenak, mengumpulkan keberanian untuk menceritakan bagian yang paling memalukan. Saya kerja sebulan. Pagi-pagi sekali sampai maghrib. Badan pegal, tangan lecet, tapi senang karena membayangkan wajah mereka saat saya bawa uang. Tapi saat hari pembayaran tiba, Mandra menghela napas. Pak Joko bilang panen gagal. Tidak ada uang. Dia hanya bisa menawarkan gubuk reot yang sudah tidak dipakai di ujung kebunnya. Mandra akhirnya menatap Pak Bimo. Di matanya terbaca campuran rasa malu, kepedihan, dan sebuah kebanggaan aneh. Dan saya terima, Pak.
Karena saat itu, atap yang bocor sekalipun lebih baik daripada tidak punya atap sama sekali. Itu bayaran saya setelah sebulan kerja. Sebuah gubuk yang miring. Kesunyian yang lebih dalam menyergap mereka berdua. Pak Bimo meletakkan cangkirnya. Wajahnya sulit dibaca. Ia bangkit, berjalan perlahan ke pinggir beranda, memandang ke arah kebun. Pikirannya bekerja cepat. Ia melihat potensi besar dalam diri Mandra, bukan hanya kejujuran dan kerja keras, tetapi ketangguhan dan pengorbanan yang sangat langka. Tapi ia juga seorang yang rasional. Bantuan yang tidak terstruktur hanya akan membuat ketergantungan. Ia kembali duduk, menghadap Mandra. Mandra, aku ingin membantumu. Tapi bukan dengan sekadar memberi uang. Itu tidak akan bertahan lama dan tidak akan mengajarimu apa-apa. Mandra mengangguk, sedikit tegang. Saya mengerti, Pak. Aku menawarkanmu pekerjaan tetap di sini, bukan sebagai tukang kebun biasa, tapi sebagai asistenku. Kau akan aku ajari banyak hal, mengelola kebun secara profesional, merawat properti, bahkan dasar-dasar administrasi dan pembukuan. Gajimu akan cukup untuk menyekolahkan kembali adik-adikmu dan menyewa rumah yang layak. Harapan mulai bersinar di mata Mandra. Ini lebih dari yang ia impikan. Tapi, lanjut Pak Bimo, suaranya tegas. Ada syaratnya. Mandra mendengarkan dengan saksama. Untuk 6 bulan pertama, kau harus tinggal di sini, di kamar kosong di sayap belakang villa. Kau hanya boleh pulang ke adik-adikmu 2 hari dalam seminggu, yaitu Sabtu dan Minggu. Mandra tersentak. Tinggal di sini? Tapi adik-adik saya. Mereka akan baik-baik saja. Rina sudah hampir dewasa, dan yang lain bisa membantunya. Ini adalah ujian disiplin dan fokus, Mandra. Pak Bimo menatapnya tajam. Jika kau benar-benar ingin mengangkat derajat keluargamu, kau butuh konsentrasi penuh untuk belajar hal-hal baru. Jika kau pulang setiap hari, energimu akan terkuras, perhatianmu terbagi. Di sini, kau bisa fokus. Tapi, mereka butuh saya, Pak. Terutama Adit. Mereka butuh kakak yang kuat dan mampu, bukan hanya yang selalu ada di samping mereka tetapi tak bisa mengubah keadaan. Potong Pak Bimo dengan lembut namun tegas. Ini investasi waktu yang menyakitkan. Aku tahu. Tapi percayalah, dalam 6 bulan, dengan fokus penuh, kau akan belajar hal-hal yang bisa kau gunakan seumur hidup. Dan setelah 6 bulan, jika semuanya berjalan baik, kau bisa kembali tinggal bersama mereka dengan kemampuan dan penghasilan yang jauh lebih baik. Mandra terdiam. Hatinya tercabik. Di satu sisi, tawaran ini adalah peluang emas. Di sisi lain, meninggalkan adik-adiknya selama hampir sepanjang minggu terasa seperti pengkhianatan. Ia membayangkan wajah Adit yang akan menangis, kecemasan Rina yang harus menanggung semuanya sendirian. Ini keputusan yang berat, ucap Pak Bimo, seolah membaca pikirannya. Kau tidak harus menjawab sekarang. Pulanglah, bicarakan dengan adik-adikmu. Kembali besok dengan jawabanmu. Perjalanan pulang ke gubuk reot itu terasa sangat panjang. Pikiran Mandra berkelabat. Saat ia tiba, senja telah jatuh. Asap mengepul dari tungku kecil di depan gubuk. Pertanda Rina sedang memasak. Adik-adiknya yang lain sedang duduk di tanah, mengerjakan sesuatu. Kak, teriak Adit, berlari dan memeluk kakinya. Mandra mengangkat si bungsu, memeluknya erat. Ia memandang satu persatu wajah mereka. Kemudian, dengan suara berat, ia menyampaikan tawaran Pak Bimo dan syaratnya. Diam yang menyiksa menyergap. Rinalah yang pertama berbicara, suaranya bergetar tetapi tegas. Kamu harus terima, Kak. Tapi Rina. Kami bisa, Kak. Sahut Bayu, berdiri dengan sikap sok dewasa. Saya bisa bantu Rina jaga yang lain. Dian dan Wati juga sudah besar. Saya bisa masak nasi dan cuci pakaian, sahut Wati dengan polos. Dian hanya mengangguk. Matanya berkaca-kaca tetapi senyumnya kuat. Adit yang tak sepenuhnya paham hanya memeluk leher Mandra lebih erat. Kak pergi. Hanya dari Senin sampai Jumat, Dik. Bisik Mandra, hancur. Sabtu dan Minggu kakak pulang. Malam itu, di dalam gubuk reot yang sunyi, mereka berenam berdiskusi dengan lampu minyak sederhana.
Akhirnya, dengan hati yang remuk tetapi tekad yang membaja, mereka memutuskan, Mandra harus mengambil kesempatan ini. Keesokan paginya, dengan beban berat di pundak, Mandra kembali ke villa Pak Bimo. Ia menemui pria itu di ruang kerjanya. "Saya terima tawaran Bapak, dengan syaratnya," ucap Mandra, suaranya parau. "Tapi, bolehkah saya meminta satu hal?" "Apa itu?" "Bolehkah Bapak sesekali memeriksa keadaan mereka? Hanya sekadar lewat? Saya khawatir." Pak Bimo tersenyum, sebuah ekspresi pengertian yang dalam. "Itu akan kulakukan, Mandra. Aku janji." Dan dengan demikian, dimulailah babak baru yang penuh tantangan dalam hidup Mandra. Ia harus belajar meninggalkan peran sebagai pelindung harian dan mengubah diri menjadi murid yang haus ilmu. Ia tidak tahu bahwa keputusan sulit ini dipersiapkan oleh kesedihan di gubuk reot dan dipertimbangkan dengan cinta di antara adik-adiknya, akan menjadi fondasi kokoh untuk sebuah perubahan yang tak pernah ia bayangkan mungkin. Sementara itu, di balik senyum pengertian Pak Bimo, tersimpan sebuah rencana lebih besar. Ia tidak hanya akan memeriksa keadaan mereka, tetapi diam-diam memastikan bahwa keluarga kecil itu tetap aman dan terlindungi selama masa pengabdian kakak tertua mereka. 6 minggu telah berlalu sejak Mandra mulai tinggal di villa Pak Bimo. Rutinitasnya ketat, bangun sebelum subuh, membantu persiapan kebun, kemudian belajar teori pertanian organik dan dasar pembukuan dari Pak Bimo di pagi hari. Sore hari dihabiskan untuk praktik langsung, merawat tanaman eksperimen di rumah kaca kecil, dan merenovasi bagian-bagian villa yang rusak. Malam adalah waktu untuk mencatat, merencanakan, dan terkadang, membaca buku-buku usang milik Pak Bimo tentang bisnis dan motivasi. 2 hari di akhir pekan adalah surga sekaligus neraka baginya. Surga karena bisa memeluk Adit, melihat perkembangan adik-adiknya, dan menertawakan cerita-cerita konyol mereka. Neraka karena setiap minggu malam, saat harus kembali ke villa, hati Mandra seakan tercabik melihat mata berkaca-kaca Adit atau sikap Bayu yang berusaha keras tampak kuat. Namun, kehidupan mereka mulai menunjukkan perbaikan. Dengan gaji tetap dari Pak Bimo, mereka bisa menyewa sebuah kamar kontrakan kecil di pinggir kampung. Masih sederhana, tapi atapnya tidak bocor, ada sumur bersama, dan dindingnya bukan dari bilik bambu. Rina dengan bangga menunjukkan kepada Mandra rak dapur baru yang ia beli dari uang tabungan kecil-kecilan. Dian dan Wati berseragam rapi ke sekolah lagi, meski seragamnya bekas tapi bersih. Bahkan Bayu mulai ikut kursus kilat montir sepeda motor di akhir pekan. Biayanya ditanggung Pak Bimo sebagai bagian dari program pengembangan untuk keluarga Mandra. Semua tampak berjalan baik, terlalu baik. Dan dalam kehidupan yang terlalu baik, selalu ada ruang untuk iri hati menyelinap. Di sayap lain kehidupan mewah, hiduplah Andika, 28, keponakan Pak Bimo dari adik perempuannya. Sejak kecil, Andika tumbuh dengan rasa berhak atas segala sesuatu, termasuk perhatian dan harta pamannya yang tak punya anak. Ia bekerja sebagai manajer pemasaran di salah satu perusahaan Pak Bimo, sebuah posisi yang dibuat khusus untuknya, di mana kontribusinya minimal tapi gajinya maksimal. Sejak Mandra datang, perhatian Pak Bimo seolah teralihkan. Percakapan di meja makan sering tentang proyek kecil Mandra atau kemajuan belajar Mandra. Bahkan, Pak Bimo mulai mengurangi tunjangan bulanan Andika dengan alasan harus belajar mandiri, sementara untuk pendidikan adik-adik Mandra, ia tak segan-segan membiayai. Benih kecemburuan dalam hati Andika tumbuh menjadi kebencian yang subur. Suatu Jumat sore, Andika berkunjung ke villa dan menemukan Mandra sedang dengan tekun mencangkok tanaman anggrek di rumah kaca, sebuah keterampilan yang diajarkan langsung oleh Pak Bimo. Melihat pemuda kampung itu, dengan baju sederhana namun penuh konsentrasi, menguasai sesuatu yang ia sendiri tak punya kesabaran untuk pelajari, amarah Andika memuncak. Paman benar-benar mengganti keluarga dengan anak jalanan, gerutu Andika pada Suparno, sopir pribadi Pak Bimo yang sudah lama bekerja di rumah itu. Suparno, yang sebenarnya menghormati kerja keras Mandra, hanya diam. Tapi Andika tak butuh jawaban, ia butuh sekutu. Awalnya, ia menyebarkan gosip kecil di kalangan staf villa, bahwa Mandra adalah pengemis yang beruntung, bahwa ia memanfaatkan kedekatan dengan Pak Bimo, bahwa ia mungkin menyimpan maksud tersembunyi. Tapi staf-staf yang melihat sendiri ketulusan dan kerja keras Mandra hanya mengangguk dingin, tak melanjutkan gosip itu. Frustrasi, Andika melancarkan strategi yang lebih keji.
Ia tahu titik terlemah Mandra adalah keluarga dan harga dirinya sebagai orang miskin. Suatu hari, ia menyamar sebagai surveyor dari Dinas Tata Kota dan pergi ke kampung tempat keluarga Mandra tinggal. Dengan gaya sok resmi, ia mendatangi tetangga-terangga. "Selamat siang. Kami dari tim verifikasi lahan. Apakah Bapak Ibu tahu tentang keluarga yang tinggal di kontrakan ujung itu? Yang kakaknya kerja di Villa Pak Bimo?" Tanya Andika dengan clipboard di tangan. Warga yang penasaran pun berkumpul. "Oh, keluarga Mandra? Iya. Kenapa, Mas?" "Kami menerima laporan bahwa Villa Pak Bimo akan melakukan perluasan. Lahan di sekitarnya, termasuk pemukiman ini, akan dibeli paksa untuk proyek wisata. Keluarga Mandra dianggap sebagai pendukung proyek karena kakaknya bekerja di sana. Konon, mereka dapat uang agar mau pindah duluan, sementara warga lain akan dapat ganti rugi yang lebih kecil." Gasps dan gerutu seketika menyebar. "Masa sih? Mandra anaknya baik. Tapi kan memang dia sekarang dekat sama orang kaya sana. Jadi selama ini dia baik-baik pada kita, tapi diam-diam mau mengkhianati. Gubuk mereka yang dulu di kebun jeruk juga katanya akan digusur untuk proyek yang sama," tambah Andika dengan wajah bersimpati palsu. "Sedih ya, keluarga miskin dikorbankan untuk kemewahan orang kaya." Racun itu meresap perlahan. Dalam beberapa hari, bisik-bisik berubah menjadi pandangan sinis. Saat Rina pergi ke warung, ia merasa tatapan tetangga berbeda. Saat Bayu pulang kursus, ada yang berbisik, dikasih uang sama majikan kakaknya supaya mau minggat kali. Puncaknya adalah ketika seorang tetangga yang selama ini sering dibantu Rina menolak pinjaman garam dengan alasan yang dicari-cari. "Maaf ya, Rin. Kita lagi hemat-hemat. Takut nanti harus pindah mendadak. Butuh biaya." Rina pulang dengan hati remuk. Ia tak cerita pada adik-adiknya yang lain, tetapi tekanan itu mulai membebani. Saat Dian pulang sekolah menangis karena diejek temannya. "Kakakmu antek orang kaya. Nanti rumahku digusur gara-gara keluargamu." Rina pun tidak bisa lagi menahan stres. Di sisi lain, Andika tak berhenti di situ. Ia sengaja, kebetulan, berpapasan dengan Bayu di dekat bengkel. "Kamu adiknya Mandra, ya?" tanyanya dengan senyum palsu. Bayu mengangguk. "Waspada. Kasihan juga lihat keluargamu. Kakakmu sibuk jadi anak emas di villa, tinggal mewah. Sementara kalian di sini harus hadapi cibiran tetangga karena isu penggusuran." Andika mengeluarkan selembar uang dari dompet. "Nih, buat jajan adik-adikmu. Tapi tolong sampaikan ke kakakmu, lebih baik dia mundur dari pekerjaan itu. Selama dia di sana, selama itu pula warga akan mencurigai kalian. Aku tahu ini berat, tapi ini untuk kebaikan kalian sendiri." Bayu, dengan kebanggaan remajanya, menolak uang itu. Tapi kata-kata Andika seperti paku yang menancap di benaknya. Ia pulang dengan amarah membara pada Mandra. Badai mencapai puncaknya pada Sabtu sore, saat Mandra pulang dengan membawa oleh-oleh, buku gambar untuk Dian dan Wati, mainan mobil kayu untuk Adit, dan uang tambahan untuk kebutuhan mereka. Saat ia masuk, suasana di rumah terasa beku. Rina menghindari tatapannya. Bayu duduk di sudut dengan muka masam. "Ada apa?" tanya Mandra. Hati mulai cemas. "Kamu tidak dengar, Kak?" sergah Bayu, meledak. "Di luar pada bilang kita akan digusur. Katanya Villa Pak Bimo mau perluasan, dan kamu sudah setuju. Katanya kamu dikasih uang agar kita mau pindah duluan." Mandra terpana. "Apa? Tidak benar. Siapa yang bilang?" "Semua orang. Dian diejek di sekolah. Tetangga tidak mau lagi dekat-dekat kita. Semua karena kamu kerja di sana," teriak Bayu. Air mata kemarahan mulai mengalir. "Katanya kau kerja baik. Ini akibatnya? Kami jadi dikucilkan." Rina akhirnya menangis. "Benar, Kak. Sudah seminggu ini, mereka bicara macam-macam. Aku kuat-kuat, tapi, ia tak bisa melanjutkan." Mandra merasa dunia berputar. Ia bekerja keras, berkorban tinggal jauh dari mereka, demi masa depan yang lebih baik. Tapi yang didapat justru tuduhan keji dan pengucilan terhadap keluarganya. "Aku akan jelaskan pada mereka.
Ini pasti fitnah, kata Mandra, suaranya gemetar. Jelaskan bagaimana. Bayu menyergah. Kamu kan memang sekarang lebih sering di sana daripada di sini. Kamu kan memang jadi anak emasnya. Mungkin isu ini ada benarnya. Kak, mungkin kita memang akan digusur. Dan kamu tahu tapi diam saja. Perkataan itu seperti pisau yang memutar di dada Mandra. Ketidakpercayaan dari adik yang ia besarkan sendiri, rasanya lebih menyakitkan dari hinaan siapapun. Di saat yang sama, di villa, Pak Bimo kebetulan mendengar obrolan dua tukang kebunnya tentang isu aneh di kampung sebelah. Hatinya tergelitik. Ia pun memerintahkan Suparno untuk menyelidiki dengan hati-hati. Dan Suparno, yang pernah mendengar gerutu Andika, mulai menyusun teka-teki. Badai telah datang. Bukan hanya badai angin dan hujan, tetapi badai fitnah yang meruntuhkan kepercayaan, mengancam untuk menghancurkan segala yang telah dibangun dengan susah payah. Dan di pusat badai itu, Mandra berdiri sendiri, harus memilih antara membela integritasnya atau menyerah pada desas-desus yang menghancurkan hati keluarga yang ia cintai. Sementara itu, di balik layar, seorang pria dengan niat jahat terus mengipasi api, dan seorang pria lain dengan niat baik mulai mengendus keberadaannya. Pertarungan antara kebenaran dan kebohongan pun dimulai. Suasana di kontrakan kecil itu bagai ruang bertekanan tinggi. Tangisan Rina yang terisak di sudur, tatapan penuh amarah Bayu, serta wajah ketakutan Dian dan Wati yang memeluk Adit, membentuk gambaran yang menyayat hati Mandra. Ia masih berdiri di ambang pintu, tas berisi oleh-oleh tergeletak tak terurus di lantai. Bayu, dengarkan kakak, ucap Mandra, mencoba mendekat. Jangan mendekat, teriak Bayu, melompat berdiri. Matanya merah. Kamu sudah berbeda. Kak, kamu tinggal di villa megah, makan enak, sementara kami di sini jadi bulan-bulanan tetangga. Dian tidak mau lagi sekolah karena malu. Itu tidak benar. Dian? Tanya Mandra, memandangi adik perempuannya yang berusia 12 tahun itu. Dian mengangguk pelan, air mata mengalir deras di pipinya. Teman-teman bilang, keluarga kita pengkhianat. Bilang nanti rumah mereka digusur, dan kakak yang bantu orang kaya mengusir mereka. Kata, pengkhianat, itu seperti tamparan keras di wajah Mandra. Selama ini, satu-satunya kebanggaannya adalah bisa menjaga adik-adiknya, tetap jujur, dan tidak merepotkan orang lain. Kini, di mata lingkungan bahkan di mata adiknya sendiri, ia dianggap pengkhianat. Tidak ada rencana penggusuran, tegas Mandra, suaranya berusaha tenang. Pak Bimo adalah orang baik. Dia membantu kita. Kenapa kalian lebih percaya omongan tetangga daripada kakak sendiri? Karena kakak tidak di sini. Balas Bayu, suaranya pecah. Kakak tidak lihat sendiri bagaimana mereka memandang kami. Rina pergi ke warung, dibisiki. Aku pulang kursus, diolok-olok. Kamu di sana nyaman, tidak merasakan ini. Rina akhirnya bicara, suaranya parau. Kakak, mungkin lebih baik kamu keluar dari pekerjaan itu. Cari kerja lain. Selama kamu bekerja untuk Pak Bimo, selama itu pula isu ini tidak akan berhenti. Mandra terdiam. Keluar dari pekerjaan itu berarti mengkhianati kepercayaan Pak Bimo, mengubur semua peluang belajar, dan kembali ke titik nol. Tapi di depan matanya, adalah penderitaan adik-adiknya. Beri kakak waktu, pintanya. Aku akan cari tahu siapa yang menyebar isu ini. Aku akan jelaskan pada tetangga-tetangga. Dan mereka akan percaya, sanggah Bayu dengan sinis. Mereka akan bilang kamu cuma mau tutupi rencana busukmu. Percakapan itu berakhir tanpa titik terang. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak orang tua mereka meninggal, mereka tidur dengan perasaan terpisah oleh tembok kesalahpahaman yang tebal. Mandra tidur di lantai ruang utama, sementara adik-adiknya berkumpul di kamar kecil. Ia mendengar isakan Rina yang ditahannya sepanjang hari akhirnya meledak di balik pintu. Hati Mandra hancur. Pengorbanannya, tinggal jauh dari mereka, bekerja keras belajar hal baru, seolah tidak ada artinya. Ia mempertanyakan semua pilihannya. Apakah lebih baik dulu menolak tawaran Pak Bimo? Tetap kerja serabutan, tapi bersama-sama. Keesokan harinya, Minggu, suasana masih beku. Mandra mencoba mengajak Adit bermain,
Tapi si bungsu terlihat bingung dengan ketegangan di antara kakak-kakaknya. Saat Mandra akan pergi ke warung membeli kebutuhan, beberapa tetangga yang sedang berkumpul tiba-tiba diam, lalu membubarkan diri dengan tatapan yang berbicara banyak. Itu yang dirasakannya. Di saat keputusasaan Mandra mencapai puncaknya, seorang tamu tak terduga datang. Seorang pria muda berpakaian rapi, dengan senyum ramah yang terlalu dipaksakan. Andika. Permisi, apakah ini rumah keluarga Mandra? Tanyanya dari luar pagar bambu. Rina yang melihatnya dari jendela segera membuka pintu. Iya. Ada yang bisa dibantu. Saya Andika. Saya, keponakan Pak Bimo. Ia sengaja menyebut hubungannya. Bisa saya bicara dengan kakak kalian? Atau dengan kalian? Mandra yang mendengar suara itu segera keluar. Ia tidak pernah bertemu Andika sebelumnya. Saya Mandra. Ada perlu apa? Andika memandang Mandra dengan ekspresi iba palsu. Saya dengar tentang isu-isu tidak enak yang beredar tentang keluargamu. Saya turut prihatin. Ia menghela napas. Sebenarnya, saya juga tidak setuju dengan rencana perluasan vila pamanku itu. Tapi dia keras kepala. Mandra mengernyit. Rencana perluasan? Apa maksudmu? Ah, jadi kau tidak tahu. Andika pura-pura terkejut. Pamanku berencana membeli lahan di sini untuk memperluas kebun anggrek dan kolam ikannya. Tapi dia takut harga tanah melambung jika warga tahu, jadi diam-diam. Dia menempatkanmu di sini mungkin agar warga tidak curiga. Rina dan Bayu yang mendengarkan di belakang Mandra terlihat pucat. Kebenaran palsu yang disampaikan Andika terdengar sangat masuk akal. Itu tidak mungkin, bantah Mandra, tapi suaranya tidak seyakin yang ia harapkan. Pak Bimo tidak pernah bicara soal itu. Pamanku pandai menyimpan rahasia, kata Andika dengan senyum tipis. Tapi, sebagai keponakannya, saya tidak tega melihat keluarga seperti kalian jadi korban. Apalagi dengan pengorbananmu merawat adik-adik. Ia mengalihkan pandangan pada Rina. Kamu pasti sangat berat menjalani ini semua. Rina menunduk, merasa dipahami untuk pertama kalinya sejak isu ini merebak. Saya ingin membantu, lanjut Andika, mengeluarkan amplop dari saku dalam jaketnya. Ini sedikit bantuan untuk kalian. Bisa untuk modal pindah ke tempat lain yang lebih aman, jauh dari rencana penggusuran ini. Mandra langsung menolak. Kami tidak bisa terima. Tolong, terimalah, desak Andika, memaksakan amplop itu ke arah Rina. Ini bentuk penyesalan saya sebagai keluarga Pak Bimo. Tapi, ada satu hal yang bisa kalian lakukan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Apa itu? Tanya Rina, dengan polosnya. Minta kakakmu untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya di vila, ucap Andika, dengan nada seolah-olah itu adalah solusi mulia. Selama dia bekerja untuk pamanku, selama itu pula pamanku akan menggunakan dia, dan secara tidak langsung, kalian, sebagai tameng. Jika Mandra keluar, pamanku akan kehilangan koneksi di sini, dan mungkin rencananya akan tertunda atau bahkan batal. Itu akan menyelamatkan tidak hanya kalian, tetapi juga seluruh kampung ini. Bujukannya halus, beracun, dan memanfaatkan kepolosan serta keputusasaan mereka. Bayu yang mendengar ini melihatnya sebagai jalan keluar. Dengar itu, Kak? Kamu harus berhenti. Mandra memandangi Andika tajam. Ada sesuatu yang tidak beres. Nalurinya berteriak bahwa pria ini tidak tulus. Tapi tekanan dari adik-adiknya, dari lingkungan, dan dari rasa bersalah karena telah membawa masalah ini ke rumah mereka, membuat pikirannya kalut. Saya perlu berpikir, kata Mandra akhirnya, suaranya lelah. Tentu, kata Andika, masih dengan senyum itu. Amplop ini biarlah tetap di sini. Pikirkan juga kebaikan tetangga-tetanggamu. Ia pamit, meninggalkan keluarga itu dalam kebingungan yang lebih dalam. Setelah Andika pergi, pertengkaran kembali meletus. Kamu harus berhenti, Kak, desak Bayu. Lihat, bahkan keponakannya sendiri bilang begitu. Tapi kita tidak tahu siapa dia sebenarnya, bantah Mandra. Lalu kita harus percaya siapa? Kamu yang sudah tidak pernah di sini, atau orang yang datang menawarkan bantuan, sergah Bayu.
Rina memegang amplop itu, merasa terbebani. Uang ini, kita butuh, Kak. Untuk bayar kontrakan bulan depan. Untuk. Kita tidak butuh uang yang tidak jelas, potong Mandra. Tapi kita butuh makanan. Butuh bayar sekolah. Kamu kirim uang, tapi tidak cukup untuk semua. Teriak Bayu, meluapkan semua frustrasi. Kamu pikir gajimu sekarang besar? Cuma cukup untuk pas-pasan. Sementara orang-orang di sini bicara bahwa kamu di sana hidup enak. Kenyataan pahit itu menghantam Mandra. Memang, gajinya dari Pak Bimo cukup untuk kebutuhan dasar, tapi tidak untuk kemewahan. Ia hidup sederhana di villa, menyimpan hampir semua uangnya untuk keluarga. Tapi di mata adiknya, ia telah berubah. Mandra memandang mereka satu persatu. Rina dengan tangis yang tertahan, Bayu dengan amarah yang meledak, Dian dan Wati yang ketakutan, Adit yang bingung. Ia merasa gagal. Gagal sebagai pelindung. Gagal sebagai kakak. Baik, ucapnya akhirnya. Suaranya hampa, kosong. Aku akan bicara pada Pak Bimo besok. Ia tidak tahu bahwa keputusannya itu adalah tepat seperti yang diharapkan Andika. Dan ia juga tidak tahu bahwa di balik semua ini, Pak Bimo sudah mulai mengendus permainan kotor keponakannya itu. Tapi apakah tindakannya akan cukup cepat untuk mencegah Mandra membuat keputusan yang salah? Apakah kepercayaan di antara Mandra dan adik-adiknya bisa diselamatkan sebelum retaknya menjadi pecah berkeping-keping? Malam itu, di kamar kontrakan yang sempit, dua kubu terpisah oleh lebih dari sekat ruangan. Mereka terpisah oleh sungai kesalahpahaman yang dipenuhi air mata dan luka. Dan sungai itu, jika tidak segera dijembatani, akan berubah menjadi jurang yang memisahkan mereka selamanya. Langit pagi Senin terlihat mengerikan. Awan gelap bergulung-gulung seperti kapas yang dicelup dalam tinta, dan angin mulai bertiup kencang, merobek-robek daun-daun pepohonan. Ramalan cuaca telah memperingatkan tentang badai besar, namun bagi Mandra, badai di dalam hatinya jauh lebih dahsyat. Sepanjang perjalanan dari kontrakan menuju villa, pikirannya dipenuhi oleh satu keputusan berat, mengundurkan diri. Setiap langkah terasa seperti menginjak pecahan kaca. Ia membayangkan wajah kecewa Pak Bimo, namun lebih dari itu, ia membayangkan jalan buntu yang akan dihadapi keluarganya setelah pengunduran dirinya. Tapi adik-adiknya menderita. Itu adalah harga yang tidak bisa ia abaikan. Sesampainya di villa, suasana sudah sibuk. Para tukang kebun dan pembantu sedang mengamankan pot-pot bunga dan perabotan luar ruangan. Pak Bimo berdiri di beranda, memandang langit dengan wajah serius. Mandra, kau datang tepat waktu. Ayo bantu mereka mengamankan rumah kaca. Angin diperkirakan sangat kencang, ujar Pak Bimo tanpa menoleh. Mandra mengangguk, menelan semua kata yang ingin ia ucapkan. Ia ikut bekerja, tapi pikirannya melayang ke rumah kontrakan. Gubuk reot mereka dulu saja hampir roboh oleh angin biasa, apalagi kontrakan yang sekarang, meski lebih baik, tapi tetap sederhana. Ia khawatir. Badai benar-benar melanda beberapa jam kemudian. Hujan sebesar kerikil menghantam atap. Angin melolong seperti serigala yang terluka. Listrik padam. Di tengah kegelapan dan deru badai, Mandra tiba-tiba tidak bisa lagi menahan kekhawatirannya. Pak Bimo, teriaknya di atas suara angin. Saya harus pulang. Saya khawatir dengan adik-adik saya. Rumah mereka. Pak Bimo memandangnya, melihat kepanikan sejati di mata pemuda itu. Tidak mungkin kau pergi sekarang. Jalanan longsor, pohon tumbang di mana-mana. Itu bunuh diri. Tapi saya harus ke sana, teriak Mandra, sudah tak peduli. Mereka pasti ketakutan. Rina sendirian menghadapi ini dengan adik-adik yang lain. Tanpa menunggu izin lagi, Mandra berlari ke gudang, mengambil jas hujan seadanya, dan menerobos keluar villa menuju kegelapan dan amukan alam. Mandra, kembali, teriak Pak Bimo, tetapi pemuda itu sudah hilang di balik tirai hujan yang lebat. Di saat yang sama, di ruang kerjanya yang diterangi lilin, Pak Bimo kebetulan menemukan ponsel Andika yang tertinggal di sofa. Saat ia hendak mematikannya, sebuah notifikasi masuk dari seseorang bernama Tukang B. Isinya singkat, isu penggusuran sudah menyebar luas. Warga mulai marah pada keluarga Mandra. Target mau mengundurkan diri.
Uang sudah diberikan ke adik perempuannya. Darah Pak Bimo mendidih. Semua potongan teka-teki tiba-tiba tersusun. Sikap aneh Andika belakangan, desas-desus yang tiba-tiba muncul, laporan dari Suparno tentang surveyor palsu. Ia segera menelepon Suparno. Sopir, kemasi mobil dengan perlengkapan darurat. Kita ke rumah keluarga Mandra. Tapi, Pak, badai. Sekarang, pekik Pak Bimo, sesuatu yang sangat jarang dilakukannya. Perjalanan Mandra adalah sebuah penyiksaan. Air hujan yang deras hampir membuatnya tidak bisa melihat jalan. Angin berusaha menjatuhkannya. Ia terjatuh beberapa kali, lututnya terantuk batu, tangannya tercakar duri. Tapi ia bangkit lagi dan lagi. Satu-satunya yang mendorongnya adalah bayangan wajah Adit yang ketakutan, Rina yang berusaha tenang, dan adik-adik lainnya yang menggantungkan hidup padanya. Saat ia tiba di kampung, pemandangan mengerikan menyambutnya. Beberapa rumah atap seng sudah terbang. Pohon besar tumbang menimpa sebuah warung. Dan di kejauhan, ia melihat rumah kontrakan mereka. Atap seng di bagian depan sudah terlepas sebagian, melambai-lambai liar seperti bendera kematian. Rina! Bayu! Teriaknya, berlari sambil terpleset di lumpur. Ia mendorong pintu yang sudah hampir lepas dari engselnya. Adegan di dalam membuat darahnya membeku. Bagian tengah atap ruang utama sudah ambrol, menimpa tepat di area tempat tidur. Hujan mengguyur langsung ke dalam. Dan di sana, dengan tubuhnya yang kurus membungkuk seperti perisai hidup, adalah Rina. Ia menelungkup di atas tubuh Dian, Wati, dan Adit, melindungi mereka dari reruntuhan dan air hujan yang deras. Bayu berdiri di dekat mereka, dengan sekuat tenaga menahan sebuah papan kayu yang miring agar tidak sepenuhnya menimpa mereka. "Kakak!" teriak Bayu saat melihat Mandra. Suaranya campuran lega dan panik. Mandra tidak membuang waktu. Ia menerobos masuk, membantu Bayu menahan papan itu. "Rina, Dian, kalian baik-baik saja?" "Kakak, aduh!" rintih Rina. Tampak darah mengalir dari pelipisnya, terkena paku saat atap runtuh. Adit menangis histeris ketakutan, dipeluk erat oleh Wati yang juga gemetaran. Dian mencoba membantu Rina berdiri tapi kakinya terhuyung-huyung. "Kita harus keluar. Bangunan ini tidak aman," teriak Mandra di atas suara badai. Ia mengangkat Adit, menyuruh Wati dan Dian berpegangan pada bajunya. Bayu membantu Rina yang pincang. Tepat saat mereka hendak melangkah keluar, terdengar suara kayu patah yang mengerikan. Satu tiang penyangga utama di sudut ruangan patah, menyebabkan seluruh struktur rumah miring lebih parah. Potongan atap dan rangka kayu mulai berjatuhan. "Cepat!" pekik Mandra, mendorong mereka ke arah pintu. Tapi langkah Rina terhambat lukanya. Sebuah balok kayu jatuh, menghalangi jalan mereka ke pintu. Mereka terperangkap di dalam reruntuhan, dengan atap yang terus mengeluarkan suara mengancam akan roboh sepenuhnya. Di saat keputusasaan itu, sinar lampu mobil menerobos tirai hujan. Suara klakson panjang. Dan dari dalam mobil yang berhenti dengan kasar, melompat keluar Pak Bimo dan Suparno, mengenakan jas hujan tebal dan membawa senter besar. "Mandra!" teriak Pak Bimo, melihat kondisi rumah yang nyaris rata dengan tanah. "Di sini, Pak, kami terperangkap." Pak Bimo dan Suparno segera bertindak. Dengan kekuatan yang tidak terduga dari seorang pria berusia 45 tahun, Pak Bimo membantu menarik balok kayu besar itu. Suparno mengamankan papan-papan yang berbahaya. Dalam waktu beberapa menit yang terasa seperti keabadian, jalan kecil terbuka. "Keluar satu persatu. Cepat!" perintah Pak Bimo. Mandra mengulurkan Adit ke tangan Pak Bimo, kemudian Wati dan Dian. Bayu membantu Rina yang pincang untuk merangkak keluar. Terakhir, Mandra dan Bayu menyusul. Begitu semua keluar dan berlari mencari jarak aman, sebuah suara gemuruh dahsyat memenuhi udara. Mereka menoleh, dan menyaksikan rumah kontrakan itu sepenuhnya runtuh, menjadi tumpukan kayu, seng, dan lumpur. Mereka semua terdiam, terpana, basah kuyup dan berlumuran lumpur. Hanya tangis Adit yang memecah kesunyian. Rina memandang puing-puing yang tadinya adalah rumah mereka, lalu memandang Mandra. Air mata bercampur air hujan dan darah di wajahnya. "Rumah, semua barang kita."
Tapi Mandra hanya memeluk mereka semua erat-erat. Yang penting kalian selamat. Yang penting kalian selamat. Pak Bimo mendekati mereka. Wajahnya pucat bukan karena dingin, tetapi karena kemarahan yang meluap dan rasa bersalah yang mendalam. Ia melepaskan jas hujannya dan menyelimutkannya ke pundak Rina yang menggigil. "Maafkan saya," ucap Pak Bimo, suaranya berat. "Ini semua salah saya." Mandra menatapnya, bingung. "Salah Bapak? Tapi badai ini." "Bukan badainya, Mandra." Pak Bimo menarik napas. "Tapi fitnah yang membuatmu harus pulang dalam kondisi seperti ini. Fitnah yang disebarkan oleh keponakan saya sendiri, Andika." Semua mata tertuju padanya, termasuk Bayu dan Rina yang terkejut. "Apa?" gumam Mandra. "Dia yang menyebar isu penggusuran. Dia yang menyuap dan memanfaatkan kepolosan warga. Dan dia yang datang menawarkan uang pada kalian, bukan untuk membantu, tetapi untuk memecah belah keluarga ini dan membuatmu mengundurkan diri." Pak Bimo memandang Rina. Amplop yang dia berikan, itu adalah bukti. Uang itu bukan bantuan, tapi racun. Rina tersentak, tangan secara refleks memegang saku roknya yang basah, tempat ia menyimpan amplop itu. Ia mengeluarkannya, amplop yang sudah basah dan robek. "Ini, uang ini, akan kita gunakan sebagai bukti," kata Pak Bimo tegas. "Sekarang, kalian semua masuk ke mobil. Kita ke klinik, lalu ke villa. Tidak ada yang akan tinggal di sini lagi." Bayu masih terpana, melihat dari Mandra ke Pak Bimo. "Jadi, tidak ada rencana penggusuran?" "Tidak ada," jawab Pak Bimo dengan tegas. "Villa saya tidak akan diperluas. Semua itu kebohongan Andika karena dia cemburu pada perhatian yang saya berikan pada kakakmu." Realitas itu menghantam Bayu dan Rina seperti pukulan. Mereka telah mempertanyakan kakak mereka, hampir memaksanya mengundurkan diri karena sebuah kebohongan. Rasa malu dan penyesalan yang amat dalam membasuh wajah mereka, lebih pedih dari air hujan. "Kakak," isak Rina, memandang Mandra dengan penuh penyesalan. "Maafkan kami tidak percaya padamu." Mandra menarik mereka semua ke dalam pelukannya lagi. "Sudah, tidak apa-apa. Yang penting kita bersama dan selamat." Di bawah cahaya senter dan lampu mobil, dalam kehancuran badai dan reruntuhan rumah, sebuah kebenaran terbongkar. Bukan hanya kebenaran tentang konspirasi jahat, tetapi juga kebenaran tentang cinta keluarga yang hampir retak, dan tentang seorang pria baik yang ternyata menjadi sasaran kecemburuan dari keluarganya sendiri. Pak Bimo memandang mereka, hati hancur melihat penderitaan yang tidak seharusnya mereka alami. Ia berjanji dalam hati, ini tidak akan dibiarkan. Andika akan menghadapi konsekuensi. Dan keluarga Mandra tidak akan lagi hidup dalam ketakutan dan kekurangan. Badai fisik mungkin masih mengamuk, tetapi badai kebohongan dan kesalahpahaman telah berlalu, meninggalkan kehancuran, tetapi juga fondasi yang lebih kokoh untuk dibangun kembali. Kali ini, dengan kebenaran sebagai dasarnya. Keesokan harinya, langit cerah seolah menertawakan kehancuran di bawahnya. Cahaya matahari pagi menyinari puing-puing rumah kontrakan keluarga Mandra, menyoroti betapa rapuhnya kehidupan yang mereka bangun selama ini. Namun, di klinik kecil tempat mereka menginap sementara, sebuah kejelasan baru mulai terbit, lebih terang dari matahari itu sendiri. Rina sudah dirawat lukanya, hanya luka sayatan dangkal di pelipis yang membutuhkan beberapa jahitan. Syukurlah tidak ada tulang patah atau cedera serius pada siapapun. Mereka semua berkumpul di ruang tunggu, masih mengenakan pakaian pinjaman dari klinik yang terlalu besar atau terlalu kecil. Pak Bimo telah membayar semua biaya pengobatan dan menunggu di luar, memberikan mereka ruang. "Kakak," Rina memulai, matanya masih berkaca-kaca. Aku tidak tahu harus bagaimana meminta maaf. Kami hampir menghancurkan segalanya karena kami tidak percaya padamu." Bayu duduk membungkuk, tidak berani menatap Mandra. "Aku yang paling keras, Kak. Aku yang teriak-teriak. Padahal, kau bekerja keras untuk kami." Mandra duduk di antara mereka, memegang tangan Rina dan meletakkan tangan di pundak Bayu. "Kalian tidak perlu terus meminta maaf. Kita semua korban kebohongan. Yang penting sekarang kita tahu kebenarannya." "Tapi kami seharusnya tahu lebih baik," bisik Dian,
yang selama ini diam. Kakak tidak pernah berbohong pada kami. Kami masih anak-anak, Din, sahut Wati, berusaha memahami. Kita takut kehilangan rumah lagi. Kita memang kehilangan rumah, ucap Bayu pahit, memandang ke arah jendela seolah bisa melihat reruntuhan dari sini. Saat itulah Pak Bimo masuk, membawa bungkusan berisi pakaian baru dan makanan hangat. Bagaimana kondisinya? Tanyanya. Alhamdulillah baik, Pak, jawab Mandra. Terima kasih banyak atas semua bantuannya. Pak Bimo duduk di hadapan mereka, wajahnya serius tapi teduh. Ini semua tanggung jawabku. Andika adalah keluargaku. Kejahatannya adalah cermin kegagalanku dalam mendidik dan mengawasi. Ia menarik napas. Tapi kita tidak akan membicarakan dia sekarang. Sekarang, kita bicara tentang kalian. Mandra dan adik-adiknya mendengarkan dengan saksama. Rumah kontrakan itu sudah tidak bisa dihuni. Dan kalian juga tidak bisa kembali ke gubuk lama di kebun jeruk. Badai kemarin juga merobohkannya. Lanjut Pak Bimo. Ia melihat ekspresi putus asa di wajah mereka. Tapi itu tidak berarti kalian tidak punya tempat tinggal. Mandra menatapnya, sedikit bingung. Aku punya sebuah rumah kecil di pinggir kota. Dulunya rumah petugas keamanan di pabrik kayuku yang sudah pensiun dan pulang ke kampung. Rumah itu sederhana, tapi kokoh. Ada 2 kamar, ruang tamu, dapur kecil, dan kamar mandi dalam. Yang paling penting, dekat dengan sekolah yang bagus dan pasar. Harapan mulai bersinar di mata Rina dan yang lain. Apakah kami boleh tinggal di sana? Tanya Dian dengan suara kecil. Boleh, jawab Pak Bimo. Tapi dengan beberapa ketentuan. Ia memandang Mandra. Ini bukan lagi bantuan tanpa timbal balik. Ini adalah bagian dari kemitraan kita. Kemitraan? Ulang Mandra. Ya, kau akan tetap bekerja untukku, Mandra. Tapi posisimu akan berubah. Aku tidak ingin kau hanya menjadi asisten. Aku ingin kau menjadi mitra dalam bisnis kecil yang akan kita rintis. Kebun sayur organik. Mandra terkesiap. Saya, mitra. Kau akan mengelola kebun dari nol. Aku yang menyediakan lahan, modal awal, dan pembimbingan. Kau yang menjalankan operasionalnya, menanam, merawat, memanen, dan nanti memasarkan. Keuntungannya akan kita bagi. 60% untukmu, untuk biaya hidup dan pendidikan adik-adikmu. 40% untukku sebagai pengembalian modal dan biaya sewa lahan. Ini lebih dari yang bisa dibayangkan Mandra. Ini bukan sekadar pekerjaan, ini kepemilikan. Ini masa depan. Tapi, saya tidak punya pengalaman bisnis, bantah Mandra dengan rendah hati. Kau punya pengalaman hidup yang lebih berharga, kerja keras, kejujuran, dan kemampuan bertahan. Sisanya bisa dipelajari. Pak Bimo tersenyum. Dan adik-adikmu juga bisa terlibat. Rina bisa membantu administrasi sederhana. Bayu bisa belajar mekanisasi pertanian. Bahkan yang kecil-kecil bisa ikut saat panen. Ini akan menjadi usaha keluarga. Bayu yang awalnya malu, kini matanya berbinar. Saya bisa bantu. Kak, saya sudah belajar sedikit mesin di kursus. Rina juga mengangguk. Ada api baru di matanya. Saya bisa hitung uang dan catat pengeluaran. Saya belajar itu dari ibu dulu. Tapi, lanjut Pak Bimo, suaranya lebih tegas. Ini tidak akan mudah. Kalian harus pindah ke rumah baru itu, menata hidup dari awal. Mandra harus membagi waktu antara mengelola kebun dan tetap belajar dariku tentang bisnis yang lebih besar. Kalian semua harus disiplin. Kami siap, Pak. Ucap Mandra mewakili mereka semua. Kami sudah melalui yang lebih sulit. Ini adalah kesempatan. Baik. Pak Bimo berdiri. Mobil sudah menunggu. Mari kita lihat rumah baru kalian. Rumah itu berdiri di tepi jalan kecil yang tenang, dikelilingi pagar tanaman hidup. Meski sederhana, dinding bata polos, atap genteng, namun tampak kuat dan terawat. Di dalamnya sudah ada perabotan dasar, kasur, meja, kursi, dan peralatan dapur sederhana. Ternyata Pak Bimo sudah memerintahkan stafnya untuk menyiapkan semuanya sejak pagi. Saat mereka melangkah masuk,
Adit langsung berlari-lari kecil, menjelajahi istana barunya. "Kak, ada kamar mandi di dalam," teriaknya girang. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Rina. Ini jauh lebih baik dari yang ia bayangkan. Ada jendela kaca yang utuh, lantai keramik bersih, dan listrik yang menyala. Di belakang rumah ada lahan kosong sekitar 1/2 hektar. Jelas Pak Bimo sambil menunjuk dari jendela. "Itu akan jadi kebun organik pertama kalian. Kita akan mulai dengan sayuran yang cepat panen. Kangkung, bayam, sawi." Mandra memandang lahan itu. Jantungnya berdebar kencang. Di tanah itulah masa depan keluarganya akan tumbuh. "Saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan Bapak," ucap Mandra, suaranya penuh emosi. "Balaslah dengan bekerja keras dan membesarkan bisnis ini," jawab Pak Bimo. "Dan dengan tetap menjadi orang jujur yang sudah kukenal. Itu cukup." Hari itu dihabiskan untuk menata rumah baru. Pak Bimo bahkan mengajak mereka berbelanja kebutuhan dasar ke pasar terdekat. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka memilih barang-barang bukan karena harganya yang paling murah, tapi karena kebutuhannya. Malam pertama di rumah baru dirayakan dengan makan malam sederhana yang dimasak Rina. Suasana hangat dan penuh tawa mengisi ruang keluarga kecil itu. Bayu bahkan sudah membuat rencana untuk membuat rak tanaman dari bambu. Dian dan Wati berdebat lucu tentang kamar mana yang akan mereka bagi. Saat adik-adiknya terlelap, Mandra dan Pak Bimo duduk di teras depan, menikmati udara malam yang tenang. "Bagaimana dengan Andika, Pak?" tanya Mandra akhirnya. Wajah Pak Bimo berubah serius. "Dia sudah menghadapi konsekuensinya. Saya telah memecatnya dari semua posisi di perusahaan. Uang yang dia berikan pada Rina berasal dari penyelewengan dana kecil-kecilan di kantor. Dia akan berurusan dengan itu. Dan yang terpenting, saya telah meminta dia datang ke sini besok untuk meminta maaf secara langsung padamu dan keluargamu." "Itu tidak perlu, Pak." "Perlu," tegas Pak Bimo. "Dia harus melihat langsung akibat perbuatannya. Dan kalian harus melihat bahwa keadilan ditegakkan." Mandra mengangguk, menghargai kebijaksanaan itu. "Mandra," lanjut Pak Bimo, suaranya lebih dalam. "Hidup akan terus mengujimu. Tapi ingat, rumah ini, kebun ini, adalah awal baru. Jangan pernah biarkan siapapun meragukan integritasmu lagi, termasuk dirimu sendiri. Kau telah membuktikan siapa dirimu dalam badai yang paling gelap." Mandra memandangi bintang-bintang di langit. Ia teringat gubuk reot yang miring pada malam pertama mereka di sana. Ia teringat rasa putus asa saat menerimanya sebagai gaji. Kini, ia punya rumah yang nyata, pekerjaan yang mulia, dan harapan yang bersinar. "Saya berjanji, Pak, saya akan membuktikan bahwa kepercayaan Bapak tidak salah tempat." Pak Bimo tersenyum, menepuk pundak Mandra. "Aku tidak pernah ragu." Di dalam rumah, Bayu yang terbangun untuk minum melihat mereka berdua dari balik jendela. Ia melihat bagaimana Pak Bimo memperlakukan kakaknya bukan sebagai karyawan, tapi seperti seorang anak didik, bahkan seperti seorang putra. Rasa malu karena telah salah sangka masih ada, tapi kini ia punya kesempatan untuk memperbaiki. Ia bertekad akan bekerja lebih keras dari siapapun untuk kebun keluarga mereka. Babak baru benar-benar dimulai. Bukan lagi sekadar bertahan hidup, tapi membangun hidup. Dari reruntuhan badai dan kebohongan, sebuah fondasi yang lebih kokoh telah diletakkan. Fondasi yang terbuat dari kebenaran, kepercayaan yang diperbarui, dan sebuah kesempatan untuk tumbuh bersama-sama. 6 bulan berlalu sejak keluarga Mandra menempati rumah baru mereka. Musim hujan telah berganti kemarau, dan di lahan 1/2 hektar di belakang rumah, hijau menyala menyelimuti tanah yang dulu kosong. Kebun organik, saudara Mandra, telah menjadi kenyataan yang membanggakan. Mandra, dengan bimbingan Pak Bimo, telah mengubah lahan itu menjadi contoh pertanian organik yang efisien. Ia membagi lahan menjadi petak-petak dengan sistem rotasi tanaman, sawi, kangkung, bayam, selada, dan cabai rawit. Di tepian, ia menanam tomat ceri dan terong ungu. Semua tanpa pestisida kimia, hanya menggunakan pupuk kompos yang mereka buat sendiri dari sampah daun dan kotoran kambing yang dibeli dari peternak tetangga. Rina, dengan buku catatan tebal, bertanggung jawab atas administrasi sederhana,
mencatat pengeluaran benih dan pupuk, menghitung hasil panen, dan mengatur penjualan. Bayu menjadi tangan kanan Mandra di lapangan, mengoperasikan pompa air irigasi tetes sederhana yang mereka pasang, dan merakit rak-rak bambu untuk tanaman rambat. Bahkan Dian, Wati, dan Adit pun punya peran, menyiangi gulma ringan, mengumpulkan daun kering untuk kompos, dan yang paling mereka sukai, memetik hasil panen setiap Sabtu pagi. Pak Bimo datang setiap akhir pekan, tidak lagi sebagai majikan, tetapi sebagai mentor dan mitra. Ia mengajar Mandra tentang harga pasar, tentang membangun hubungan dengan pembeli, bahkan tentang merek sederhana. Kualitas dan kepercayaan adalah merek kita, katanya selalu. Hasil panen pertama mereka dijual ke tetangga sekitar dan beberapa warung di pasar tradisional. Tanggapan positif berdatangan. Sawinya segar, tidak layu. Kangkungnya renyah, tidak pahit. Bayamnya bersih, jarang ada ulat. Kata-kata itu menjadi motivasi terbesar bagi mereka. Kesuksesan kecil itu menarik perhatian. Suatu hari, seorang perantara dari pasar swalayan, Segar Mart, datang. Kami dengar sayuran organik dari sini bagus. Kami tertarik untuk menjadi pembeli tetap. 30 kg campuran per hari. Harga kami tentukan. Ini adalah terobosan besar. Kontrak kecil itu bisa menjamin pemasukan stabil. Dengan hati berdebar, Mandra menandatangani kesepakatan awal dengan persetujuan Pak Bimo. 2 minggu pertama berjalan mulus. Truk kecil dari Segar Mart datang setiap pagi, mengambil sayuran yang sudah dikemas rapi oleh Rina dan Bayu. Uang tunai dibayar mingguan. Kehidupan mereka mulai terasa aman, stabil. Tapi seperti kata pepatah, di mana ada gula, di sana ada semut. Di seberang kota, berdiri supplier sayuran terbesar di daerah itu, Tunas Jaya, milik seorang pria bernama Hendro, 50. Selama bertahun-tahun, ia menguasai pasokan sayuran ke hampir semua pasar swalayan dan restoran di wilayah itu, dengan mengandalkan sayuran konvensional yang dipupuk kimia dan disemprot pestisida agar tampak mulus dan tahan lama. Kehadiran saudara Mandra dengan sayuran organiknya, yang meski kadang ada lubang kecil bekas ulat, tetapi punya cita rasa dan gizi lebih baik, mulai menarik perhatian konsumen yang lebih peduli kesehatan. Beberapa pelanggan Tunas Jaya mulai bertanya, apakah mereka juga punya produk organik. Alih-alih berinovasi, Hendro memilih cara kotor. Rintangan pertama datang dari sisi produksi. Satu pagi, Mandra menemukan 3 petak sawi dan kangkung layu mendadak. Daunnya menguning dan akarnya busuk. Awalnya ia kira itu penyakit tanaman biasa. Tapi keesokan harinya, petak lain mengalami hal yang sama. Ia panik, memeriksa sistem irigasi, kompos, semuanya normal. Pak Bimo yang dihubungi segera datang dengan seorang ahli pertanian temannya. Kesimpulannya mengerikan. Ada indikasi keracunan herbisida yang disiram secara sengaja. Seseorang menyiramkan racun rumput di sini malam-malam, kata ahli itu dengan wajah serius. Mandra dan Bayu berjaga-jaga malam berikutnya. Dan benar, sekitar pukul 2 pagi, mereka melihat 2 orang asing menyusup dari belakang pagar. Bayu yang muda panas langsung mengejar, tetapi mereka kabur dengan motor butut tanpa plat. Keesokan harinya, masalah kedua muncul. Seorang petugas dari Dinas Kesehatan tiba-tiba datang, membawa surat pemeriksaan rutin. Dengan sikap sok berwibawa, mereka mengambil sampel sayuran, memotret kondisi kebun yang berantakan menurut mereka, dan bertanya banyak soal izin usaha yang memang belum sepenuhnya lengkap karena masih usaha keluarga kecil. Kami dapat laporan ada produk sayuran dari sini yang menyebabkan mual dan muntah pada beberapa konsumen, ujar petugas itu, sambil mencatat-catat. Rina yang mendengar langsung pucat. Itu tidak mungkin. Sayuran kami bersih. Laporan adalah laporan. Kami harus teliti. Mandra merasa dunia kembali goyah. Ia segera menghubungi Pak Bimo. Masalah ketiga, dan yang paling menghancurkan, datang dari Segar Mart. Manajer pembelian yang dulu ramah kini menelepon dengan suara dingin. Kami terpaksa membatalkan kontrak, Mas Mandra. Ada isu kuat bahwa sayuran kalian tidak benar-benar organik, tapi menggunakan pestisida berbahaya yang disembunyikan. Selain itu, ada masalah keamanan pangan. Kami tidak bisa ambil risiko. Pembatalan itu berarti kehilangan 70% pemasukan mereka.
Sayuran yang seharusnya dikirim kini menumpuk. Mandra berusaha menjual ke pasar tradisional, tapi tiba-tiba banyak pedagang yang menolak, dengan alasan sudah dapat supplier lain, atau takut tidak laku. Dalam 3 hari, bisnis kecil mereka yang sedang tumbuh seperti dihantam badai beruntun. Tekanan mental itu jauh lebih berat bagi Mandra daripada kerja fisik seharian. Ia melihat wajah-wajah cemas adik-adiknya. Rina menghitung ulang uang mereka yang semakin menipis. Bayu marah-marah tidak jelas, merasa tidak berdaya. Bahkan Dian dan Wati yang biasanya ceria jadi pendiam. Di titik terendahnya, Mandra hampir menyerah. Ia duduk sendirian di tepi kebun yang mulai layu, memandangi tanaman yang ia rawat dengan cinta. Mungkin ini salahku, pikirnya. Mungkin orang sepertiku memang tidak ditakdirkan untuk sukses. Saat itulah Pak Bimo datang, bukan dengan wajah khawatir, tapi dengan senyum kecil. Sudah siap menyerah? Tanyanya. Semuanya runtuh. Pak, jawab Mandra lesu. Racun, isu, pembatalan kontrak. Saya tidak sanggup lagi. Kau tahu, dalam bisnis, ini namanya kompetitor response, ujar Pak Bimo, duduk di sampingnya. Ketika kita mulai mengganggu pasar yang sudah nyaman bagi pemain lama, mereka akan melawan. Dengan cara bersih atau kotor. Tapi kita tidak bisa melawan mereka, Pak. Mereka besar, punya koneksi. Kita tidak perlu melawan dengan cara mereka. Kita lawan dengan keunggulan kita, transparansi dan kualitas. Pak Bimo mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya. Aku sudah mengatur beberapa hal. Pertama, ia telah melaporkan perusakan kebun dan intimidasi kepada polisi dengan bukti rekaman kamera keamanan sederhana yang baru mereka pasang. Polisi berjanji akan meningkatkan patroli. Kedua, dan yang paling penting, Pak Bimo telah mengundang secara resmi tim penilai sertifikasi organik dari lembaga independen yang diakui pemerintah, serta seorang jurnalis dari koran lokal yang tertarik pada isu ketahanan pangan. Mereka akan datang besok. Kita akan buka kebun kita seluas-luasnya. Biarkan mereka periksa setiap sudut. Ambil sampel tanah, air, tanaman, apa saja. Biarkan dunia tahu bahwa kita tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Tapi, bagaimana dengan isu keracunan? Itu adalah fitnah. Kita akan hadapi dengan fakta. Dan, tambah Pak Bimo dengan mata berbinar, aku sudah menghubungi seorang pemilik restoran sehat di kota yang sangat ketat dengan kualitas bahan. Dia mau datang sekaligus, dan jika puas, dia akan jadi pembeli tetap dengan harga 50% lebih tinggi dari Segar Mart. Harapan mulai kembali di dada Mandra. Kita bisa. Kita harus. Ini bukan lagi cuma soal bisnis, Mandra. Ini soal membuktikan bahwa kejujuran dan kerja keras tidak bisa dikalahkan oleh kecurangan. Keesokan harinya, kebun saudara Mandra menjadi tempat yang sibuk. Tim sertifikasi dengan serius mengambil sampel. Jurnalis muda itu mewawancarai Mandra, Rina, bahkan Dian dan Wati, tertarik pada cerita keluarga mereka. Pemilik restoran, seorang wanita paruh baya yang teliti, mencicipi langsung daun selada segar dari tanaman, memeriksa akar, dan mengamati sistem irigasi. Organik bukan cuma tidak pakai kimia, ujar Mandra dengan percaya diri yang kembali, menjelaskan proses mereka. Ini tentang menghormati tanah, tentang siklus alami. Kami bahkan punya rencana menanam bunga di pinggir untuk menarik serangga penyerbuk alami. Wanita pemilik restoran itu tersenyum. Saya bisa lihat passion kalian. Dan yang paling penting, saya bisa percaya. Itu yang langka. 2 minggu kemudian, hasilnya datang. Sertifikat organik resmi untuk kebun mereka, dengan nilai hampir sempurna. Artikel di koran lokal terbit dengan judul, Dari Gubuk Reot ke Kebun Organik, Perjuangan Keluarga Yatim Piatu Melawan Fitnah Bisnis. Restoran sehat itu menjadi pembeli tetap, dan bahkan memesan sayuran khusus untuk menu premium mereka. Yang paling manis, Segar Mart, setelah melihat sertifikat dan artikel koran, datang kembali dengan permintaan maaf dan tawaran kontrak baru dengan harga lebih baik. Tapi kali ini, Mandra yang punya posisi tawar. Ia memilih untuk tidak mengandalkan satu pembeli besar, tetapi membangun jaringan beberapa pembeli kecil, restoran, catering sehat, dan komunitas langganan langsung, subscription box, yang ia kelola sendiri dengan bantuan Rina.
Hendro dan Tunas Jaya? Mereka diam setelah polisi memanggil untuk pemeriksaan terkait dugaan pelaporan palsu dan intimidasi. Pasar ternyata besar untuk semua. Beberapa pelanggannya justru beralih ke Saudara Mandra setelah membaca artikel koran. Malam itu, keluarga Mandra berkumpul di meja makan, merayakan kemenangan kecil mereka. Pak Bimo juga hadir, membawa kue. Kalian telah melewati ujian pertama dalam bisnis, ucap Pak Bimo. Dan kalian lulus dengan cara yang benar, dengan integritas. Mandra memandang adik-adiknya yang tersenyum bahagia, lalu pada Pak Bimo. Ia belajar sesuatu yang sangat berharga. Rintangan terbesar bukanlah kemiskinan atau keterbatasan, tetapi godaan untuk menyerah dan kehilangan keyakinan pada jalan yang benar. Dan mereka telah membuktikan bahwa dengan kebenaran dan ketekunan, badai apapun bisa dilalui. Kebun organik mereka bukan lagi sekadar sumber penghasilan. Ia telah menjadi simbol ketahanan, bukti bahwa dari tanah yang diracuni pun, kehidupan yang sehat bisa tumbuh kembali, jika dirawat dengan cinta dan kejujuran. 2 tahun berlalu sejak badai fitnah dan sertifikasi organik yang mengubah segalanya. Kebun, Saudara Mandra, telah bertransformasi dari lahan setengah hektar menjadi usaha pertanian terpadu seluas 3 hektar, lengkap dengan rumah kaca kecil untuk bibit, unit produksi kompos, dan ruang pengemasan sederhana. Namanya kini resmi, Kebun Organik Keluarga Mandra, dengan logo sederhana bergambar 5 tangan, mewakili 5 adik, mengelilingi sebatang sayuran hijau. Kesuksesan mereka bukan hanya materi. Rina, setelah lulus SMA, mengambil kursus akuntansi daring dan sekarang menangani pembukuan dengan profesional. Bayu mengembangkan sayap ke teknologi pertanian, merancang sistem irigasi otomatis berbasis tenaga surya dengan bantuan hibah dari program pemerintah untuk wirausaha muda. Dian dan Wati, masih bersekolah, menjadi duta kecil kebun mereka, kreatif membuat konten media sosial yang menarik perhatian konsumen muda. Adit, kini berusia 9 tahun, dengan bangga menunjukkan kebun pada teman-temannya. Itu kebun keluargaku, selalu jadi kalimat pembukanya. Mandra sendiri telah berubah. Ia bukan lagi pemuda kurus dengan mata penuh kekhawatiran. Sekarang, ia berdiri tegak, percaya diri, dengan pengetahuan yang mumpuni tentang agribisnis organik. Pak Bimo masih menjadi mentor, tetapi perannya lebih sebagai penasihat dan teman diskusi. Mandra telah benar-benar menjadi mitra, sebuah janji yang ditepati. Suatu pagi yang cerah, Mandra mengunjungi pasar tradisional tempat dulu ia dan keluarganya hanya bisa membeli barang sisa dengan uang pas-pasan. Ia ada urusan dengan seorang supplier bibit baru. Saat berjalan menyusuri lorong-lorong pasar, matanya tertuju pada seorang pemuda seusianya, sekitar 25 tahun, berdiri di sudut dengan poster tulisan tangan yang compang-camping. Butuh kerja. Tiap kerja keras. Apa saja. Wajah pemuda itu lelah, matanya kosong, tapi ada setitik tekad yang belum padam, sebuah ekspresi yang terlalu familiar bagi Mandra. Tanpa pikir panjang, Mandra mendekat. Lagi cari kerja? Tanyanya. Pemuda itu mengangguk, sedikit malu. Iya, Mas. Sudah seminggu tiap hari ke sini, belum dapat. Istri baru melahirkan, perlu biaya. Mandra memandangnya. Ia teringat dirinya bertahun lalu, nekat mendatangi pagar villa Pak Bimo dengan harapan tipis. Ia teringat bagaimana sebuah kesempatan, diberikan dengan percaya, telah mengubah hidupnya. Kamu tahu soal pertanian? Tanah, tanaman? Tanya Mandra. Bapak saya petani, Mas. Tapi lahan kami kecil. Saya biasa bantu. Bisa kerja dengan jujur? Tepat waktu. Pemuda itu menatap langsung, matanya berkaca. Saya berjanji, Mas. Saya tidak akan mengecewakan. Mandra mengeluarkan kartu namanya. Nama saya Mandra. Saya punya kebun organik di pinggir kota. Butuh tenaga untuk bagian panen dan pengemasan. Gaji tetap, ada tunjangan kesehatan sederhana. Mau coba? Pemuda itu terpana, tidak percaya. Ia memegang kartu nama itu seperti benda berharga. Sungguh, Mas? Saya tidak punya pengalaman kerja resmi. Semua bisa dipelajari. Yang penting kemauan dan kejujuran. Datang besok pagi ke alamat ini. Kita coba dulu 3 hari, lihat cocok tidak.
Air mata pemuda itu akhirnya menetes. Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak. Saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Mandra tersenyum, menepuk pundaknya. Sama-sama. Namamu siapa? Joko, Mas. Sampai jumpa besok, Joko. Saat Mandra berbalik pergi, ia melihat Pak Bimo berdiri tak jauh, menyaksikan kejadian itu dengan senyum lebar di wajahnya. Rupanya Pak Bimo kebetulan juga ada di pasar. Terjebak macet, jadi mampir ke sini, kata Pak Bimo, mendekat. Dan aku melihat sesuatu yang indah. Mandra tersenyum malu. Saya hanya memberinya kesempatan, Pak. Seperti yang Bapak berikan pada saya dulu. Itu lebih dari sekedar kesempatan, Mandra, ujar Pak Bimo, matanya lembut. Kau sedang meneruskan lingkaran itu. Dulu, ada yang memberiku kesempatan pertama. Lalu aku memberikannya padamu. Dan sekarang, kau memberikannya pada orang lain. Inilah yang membuat dunia berputar ke arah yang lebih baik. Mereka berjalan keluar pasar bersama. Bagaimana kabar Andika? Tanya Mandra setelah beberapa saat. Setelah insiden dulu, Andika dipecat dan dikirim ke kota lain untuk memulai dari nol dengan pengawasan ketat dari keluarganya. Dia belajar pelan-pelan. Hidup sederhana, kerja serabutan. Terakhir kabar, dia baru sadar betapa berharganya kepercayaan dan kerja keras. Pak Bimo menghela napas. Terkadang kita perlu jatuh sangat dalam untuk belajar berdiri dengan kaki sendiri. Mandra mengangguk. Ia tidak menyimpan dendam. Malah, ia bersyukur karena badai itu menguatkan keluarganya. Saya ada rencana, Pak, ucap Mandra tiba-tiba. Saya ingin mengubah gubuk reot kami yang dulu, yang di kebun jeruk itu, menjadi sesuatu yang berguna. Oh? Renovasi terakhir kan sudah membuatnya kokoh. Mau dijadikan apa? Perpustakaan kecil dan tempat kursus keterampilan dasar gratis. Untuk anak-anak tidak mampu di sekitar sana. Kursus berkebun organik dasar, baca tulis untuk yang putus sekolah, mungkin juga menjahit. Saya ingin Rina dan yang lain yang terlibat. Bayu bisa ajari dasar mesin, Rina ajari administrasi sederhana. Pak Bimo berhenti melangkah, memandang Mandra dengan penuh kebanggaan yang dalam. Itu ide yang luar biasa, Mandra. Itu akan menjadi cara kami membalas semua kebaikan yang kami terima. Bukan dengan uang, tapi dengan menyalakan peluang bagi orang lain. Beberapa bulan kemudian, di sebuah acara peresmian sederhana, rumah belajar Mandra resmi dibuka. Gubuk reot yang dulu miring, tempat keluarga Mandra menghabiskan malam-malam penuh air mata, kini berdiri kokoh dengan ket baru. Di dalamnya, rak-rak buku berisi sumbangan dari berbagai pihak, beberapa meja belajar, dan papan tulis. Di halaman belakang, ada contoh peta kebun organik mini untuk praktik. Yang hadir bukan hanya keluarga Mandra dan Pak Bimo. Ada juga Pak Joko, pemilik kebun jeruk yang dulu, membayar Mandra dengan gubuk itu, kini datang dengan rasa haru dan bangga. Ada tetangga-tetangga yang dulu mendengar fitnah, tetapi kemudian menjadi pelanggan setia kebun organik mereka. Ada Joko, pemuda dari pasar yang kini menjadi karyawan tetap dan membawa istri serta bayinya. Bahkan, ada perwakilan dari Dinas Pendidikan setempat. Mandra berdiri di depan semua orang. Suaranya tegas namun hangat. Tempat ini adalah saksi bisu. Disinilah dulu mimpi kami hampir padam. Tetapi justru disinilah kami belajar bahwa harapan tidak pernah mati selama kita tidak menyerah. Kami tidak ingin kesempatan kedua yang kami dapatkan berhenti pada kami. Kami ingin membaginya. Ia memandang Pak Bimo yang duduk di barisan depan, tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Seorang pria hebat pernah bilang pada saya, kebaikan yang kau terima bukan untuk disimpan, tapi untuk dialirkan. Hari ini, kami mulai mengalirkannya. Semoga rumah belajar ini bisa menjadi titik terang, seperti Pak Bimo yang menjadi titik terang bagi keluarga kami. Pak Bimo berdiri, tak mampu menahan air matanya. Ia tidak berkata panjang, hanya berjalan ke depan, memeluk Mandra erat-erat. Sebuah pelukan antara seorang guru dan murid, antara seorang bapak dan anak, antara dua sahabat yang telah bersama menempuh perjalanan panjang. Acara ditutup dengan potong tumpeng dan tawariang anak-anak yang sudah penasaran dengan buku-buku baru.
Adit dengan bangga memandu teman-temannya berkeliling. Rina menjelaskan program kursus. Bayu menunjukkan kebun mini. Mandra dan Pak Bimo berdiri agak jauh, mengamati keriangan itu. Kau telah melampaui semua ekspektasiku, Mandra, bisik Pak Bimo. Karena Bapak yang percaya saat saya bahkan tidak percaya pada diri sendiri, jawab Mandra. Mereka diam sejenak, menikmati matahari sore yang hangat menyinari bangunan sederhana yang penuh makna. Perjalanan telah mencapai sebuah puncak, tetapi bukan akhir. Dari seorang pemuda miskin yatim piatu yang dibayar dengan gubuk reot, Mandra telah menjadi seorang pengusaha sosial yang menginspirasi. 5 adiknya tumbuh dengan masa depan cerah. Dan seorang pria bernama Pak Bimo menemukan warisan terbaiknya. Bukan harta, tetapi nilai-nilai kebaikan dan kejujuran yang ia tanamkan, yang kini berbuah manis dan terus bertunas pada kehidupan orang lain. Di balik semua kesuksesan materi, itulah perubahan total yang sesungguhnya. Perubahan dari penerima menjadi pemberi, dari korban keadaan menjadi pencipta peluang, dari sebuah keluarga yang bertahan menjadi sebuah keluarga yang membangun. Dan semuanya berawal dari sebuah pilihan sederhana di gudang yang berdebu, mengembalikan dompet yang bukan miliknya, dan mempercayai bahwa kejujuran akan membawanya ke tempat yang lebih baik. Ternyata, ia benar. Dan tempat yang lebih baik itu kini ia bagikan kepada dunia.